warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 6 yang soleh dan soleha? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan selalu semangat. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, pembelajaran ke-1. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel MI Al-Mustajab. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar, bermanfaat, dan diberkati oleh Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan tepat. 2. Siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangka listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. 3. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Anak-anak, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Yuk kita cari tahu dengan membaca teks eksplanasi berikut bersama-sama. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih
komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang kita akan menentukan informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Sebelumnya, saya jelaskan dulu bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Berdasarkan pengertian teks eksplanasi tersebut, maka informasi penting yang terdapat pada teks tersebut adalah Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Arus listrik mengalir pada rangkaian seri dan paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian punya senter di rumah? Pernahkah kalian membongkarnya? Mari kita lihat apa saja komponen-komponen yang ada di dalam senter. Setelah dibongkar, ternyata senter terdiri dari batu baterai, lampu, per logam, dan saklar. Dari komponen tersebut kita belajar tentang fungsinya. Yang pertama, batu baterai. Fungsinya sebagai sumber listrik. Yang kedua, lampu berfungsi sebagai alat penerang senternya. Yang ketiga, ada per logam. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari batu baterai ke lampu. Yang keempat, saklar. Berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting sehingga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Dengan adanya penemuan listrik sangat membantu meringankan beban kerja manusia. Berikut beberapa perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya listrik. Sebelum ada listrik, kita memakai setrika arang. Untuk itu, kita harus menyiapkan arangnya terlebih dahulu dan membakarnya. Sesudah ada listrik, kita memakai setrika listrik. Kita tinggal memasukkan steker ke dalam stop kontak dan mulai menyetrika. Sebelum ada listrik, penerangan rumah memakai lampu minyak, obor, pelita. Sesudah ada listrik, kita memakai lampu listrik sehingga aktivitas di malam hari pun menjadi lebih mudah.
Seiring berjalan waktu, teknologi semakin berkembang dan selalu mengalami perubahan, sehingga kalian dalam belajar di rumah maupun di sekolah akan lebih nyaman. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.